Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman. Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Musa secara lengkap pada beberapa surat yang berbeda di dalam Al-Qur'an. Nama Nabi Musa alaihi salam disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 136 kali, tersebar dalam 34 surat, 27 Makkiyah dan 7 Madaniyah. Paling banyak terdapat dalam surat Al-A'raf berjumlah 21 kali, kemudian surat Al-Qasas berjumlah 18 kali, surat Toha 17 kali dan surat Al-Baqarah 13 kali, selebihnya berkisar antara 1 hingga 8 kali. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam dari lahir sampai wafat? Mari kita simak selengkapnya ulasan berikut ini. Kisah Nabi Musa alaihi salam bertarung dengan ahli sihir Firaun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 16 hingga 51. Diceritakan bahwa, setelah Nabi Musa mendapat wahyu, ia diperintahkan Allah berdakwah kepada Firaun. Atas permintaan Nabi Musa, Allah memerintahkan saudaranya Harun untuk membantunya ketika berdakwah dengan Firaun. Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat Harun menjadi seorang nabi. Sebelum berhadapan langsung dengan Firaun, mereka bertarung dengan ahli sihir Firaun terlebih dahulu. Di kota Mesir, terjadi banyak perubahan. Setelah beberapa tahun kepergian Nabi Musa dari Mesir, di banyak tempat, Nabi Musa melihat kaumnya, yaitu Bani Israel sedang diperbudak oleh Firaun. Menyaksikan hal tersebut, Nabi Musa merasa sedih. Lalu Nabi Musa dan Nabi Harun pergi menuju istana Firaun. Beberapa saat kemudian, tibalah di istana Firaun. Firaun berkata, "Aku hanya mengenalmu wahai Harun. Siapa laki-laki di samping itu?" Nabi Harun menjawab, "Ini adalah Musa adikku, aku pikir engkau tidak melupakannya wahai Firaun. Kami berdua adalah rasul utusan Allah, wahai Firaun. Tujuan kami datang kemari adalah memintamu, agar membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan yang kejam." Firaun berkata lagi, "Jadi kau ini Musa? Berani sekali datang kemari. Ingatkah dirimu, bahwa kami telah mengasuhmu dari masa kanak-kanak sampai dewasa dengan fasilitas yang mewah? Lalu setelah membunuh kaumku, kau malah melarikan diri. Sekarang kau datang dan meminta hal yang tidak masuk akal. Dasar tidak tahu berterima kasih." Wajib diketahui, perlakuan Firaun saat mengasuh Nabi Musa saat kecil tidak sebanding dengan penyiksaan yang dilakukannya kepada kaum Bani Israel. Lanjut perdebatan antara Firaun dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa berkata, "Untuk pemuda dari kaummu yang meninggal itu, aku tidak sengaja melakukannya. Lalu aku bertobat dan keluar dari Mesir. Kemudian aku bertemu dengan Tuhan semesta alam. Tuhanku yang menganugerahkan ilmu dan kerasulan padaku." Firaun bertanya, "Siapa yang kau maksud Tuhan semesta alam itu?" "Aku yang telah memberikanmu semua ilmu kepadamu, jadi akulah Tuhanmu." Nabi Musa kembali menjelaskan, "Dialah Allah Subhanahu wa taala." Nabi Harun berkata, "Benar apa yang dikatakan Musa. Allah adalah Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya." Firaun tidak percaya, lalu berkata, "Omong kosong, pandai sekali kalian membual." Nabi Musa kembali meyakinkan, "Wahai Firaun, Dia Allah adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kita dahulu." Firaun tetap tidak percaya dan berkata, "Sungguh, Tuhanmu telah salah dengan mengutus rasul-rasul yang gila seperti kalian." Nabi Musa kembali meyakinkan Firaun, Dia Allah adalah Tuhan penguasa timur dan barat, serta apa yang ada di antara keduanya. Bukannya sadar dan bertaubat, malah Firaun mengancam Nabi Musa dan Nabi Harun. Firaun berkata, "Dengarkan baik-baik wahai Musa dan Harun. Jika kalian menyembah Tuhan selain aku, maka penjara tempat kalian." Perdebatan pun masih terus berlanjut. Nabi Musa dan Nabi Harun berdebat dengan santun dan suara yang lembut. Walaupun Firaun mengancam akan memasukkan keduanya ke dalam penjara, tidak ada rasa takut sedikit pun, karena mereka yakin selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya kepada Firaun, "Wahai Firaun, apakah engkau akan tetap mempenjarakan kami jika aku perlihatkan bukti-bukti kerasulanku?" Firaun menjawab, "Baiklah, tunjukkan kepada kita semua yang ada di ruangan ini." Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Semua orang yang melihat merasa ketakutan. Kemudian, Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya, tiba-tiba tangan itu bercahaya. Orang-orang yang berada di ruangan itu kagum dengan mukjizat Nabi Musa. Firaun berkata, "Lumayan juga sihir Musa.
Salah satu tukang sihir Firaun berkata, "Aku yakin, kedatangan Musa kali ini ingin menghancurkanmu dengan sihirnya. Lalu apa rencanamu wahai Firaun?" Seketika itu, Firaun memerintahkan pengawalnya, "Wahai pengawal, tangkap mereka berdua dan jebloskan ke dalam penjara." Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun berada di penjara, Firaun mengumpulkan seluruh ahli sihir untuk melawan Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah ditentukan waktunya, tibalah saatnya pertarungan antara Nabi Musa dan para ahli sihir yang jumlahnya lumayan banyak. Firaun memerintahkan pengawalnya untuk mengumpulkan para tukang ahli sihir dari berbagai penjuru negeri. Para ahli sihir pun berkumpul dan menanyakan kepada Firaun. Tukang sihir berkata, "Wahai Firaun, hadiah apa yang kami peroleh jika dapat mengalahkan Musa? Kami ingin hadiah yang besar." Firaun berkata, "Jangan khawatir, masing-masing dari kalian akan aku beri jabatan yang tinggi." Nabi Musa dikeluarkan dari penjara untuk bertarung melawan tukang sihir. Pertarungan pun dimulai. Nabi Musa berkata, "Silahkan kalian mulai dulu." Tukang sihir dengan sombongnya menjawab, "Demi Firaun pasti kami akan menang." Ketika itu, para ahli sihir melemparkan tali, dan seketika berubah menjadi ular kecil yang jumlahnya sangat banyak. Sebenarnya, itu adalah tipuan dari tali yang berwarna hitam. Sedangkan para ahli sihir itu, membutakan mata orang-orang yang menyaksikan, seolah-olah tampak seperti ular. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba berubah menjadi ular besar, yang dengan sigap melahap semua ular-ular kecil tipuan ahli sihir. Melihat mukjizat Nabi Musa yang dahsyat, para ahli sihir itu terketuk hatinya. Dan bersujud di hadapan Nabi Musa seraya berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, hanya Musa dan Harun." Melihat kejadian tersebut, Firaun marah. "Mengapa kalian beriman kepada Musa tanpa izin dariku? Jika kalian tetap seperti itu, aku akan memotong tangan dan kaki kalian bersilangan. Lalu aku salib kalian semua." Para ahli sihir itu tetap pada pendiriannya, dan tidak takut pada ancaman Firaun. Mereka pun berdoa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 51. "Sesungguhnya, kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman." Demikianlah akhir kisah, pertarungan Nabi Musa dengan ahli sihir Firaun, yang dimenangkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu bagaimana kisah selanjutnya Nabi Musa alaihissalam setelah bertarung dengan ahli sihir Firaun? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.